Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan video hasil penelitian dosen muda penelitian dasar dengan judul Pengaruh Sistem Pengupahan terhadap Estimasi Produktivitas Pekerja Konstruksi Menggunakan Neural Network dengan bidang ilmu teknik sipil tahun anggaran 2023-2024. Adapun tim pengusul daripada penelitian ini adalah dengan Ketua Mirnayani dan dengan anggota Junita Dian Suwandari. Adapun latar belakang masalah penelitian ini diambil dari observasi lapangan, ditemukan rekap laporan progres mingguan pekerjaan dinding. Ini menunjukkan bahwa beberapa pekerja kurang produktif, seperti banyak waktu terbuang untuk istirahat atau kegiatan lain yang tidak terkait langsung dengan pekerjaan, yang mengakibatkan keterlambatan proyek. Permasalahan yang diangkat muncul dari proyek PLTU Unit 9 dan 10, di mana terjadi perubahan sistem pengupahan dari upah harian ke borongan akibat rendahnya efektivitas tenaga kerja. State of the art dari penelitian ini mencangkup kajian terhadap pengaruh sistem pengupahan terhadap produktivitas tenaga kerja konstruksi serta penerapan metode neural network untuk memodelkan dan memprediksi produktivitas secara akurat. Jadi, produktivitas tenaga kerja dalam proyek konstruksi merupakan suatu indikator utama keberhasilan proyek, di mana sistem pengupahan pekerja dibagi menjadi dua, yaitu menggunakan sistem harian dan borongan yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja. Metode yang digunakan adalah menggunakan metode neural network yang digunakan untuk menangani hubungan non-linier dan kompleks antara faktor-faktor seperti sistem pengupahan, motivasi, kecepatan kerja, dan produktivitas. Dari latar belakang yang telah dipaparkan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, menganalisis produktivitas tenaga kerja berdasarkan perbedaan sistem pengupahan dengan metode work sampling. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas pekerja berdasarkan sistem pengupahan. Yang ketiga, menganalisis pengaruh sistem pengupahan terhadap produktivitas tenaga kerja menggunakan SPSS. Dan yang keempat, memperkirakan tingkat produktivitas dengan pendekatan neural network. Adapun diagram alir penelitian ini dimulai dari latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, pengumpulan data yang kemudian dianalisa menggunakan work sampling untuk mendapatkan produktivitas di lapangan, kemudian melakukan identifikasi faktor dengan studi literatur, kemudian dianalisa faktor dengan SPSS, kemudian menganalisa produktivitas dengan neural network, dan selesai. Untuk menjawab rumusan masalah pertama, yaitu mengetahui produktivitas tenaga kerja dengan sistem pengupahan harian dan borongan, dilakukan menggunakan metode analisa work sampling. Adapun input daripada analisa tersebut yaitu pengamatan pekerja terhadap 24 pekerja dengan menggunakan sistem pengupahan yang berbeda selama 3 hari. Kemudian adapun prosesnya, dari pengamatan di lapangan tersebut, aktivitas pekerja dibagi menjadi 3, yaitu waktu efektif, waktu kontribusi, dan waktu tidak efektif. Dari ketiga waktu tersebut dihitung lurnya tingkat produktivitasnya dengan rumus sebagai berikut. Kemudian didapat output daripada analisa work sampling. Produktivitas pekerja meningkat secara signifikan saat menggunakan sistem borongan. Rata-rata lur upah harian sebesar 53,73%, sedangkan rata-rata lur untuk upah borongan sebesar 62,17%.
Hal ini menunjukkan bahwa sistem upah borongan lebih efektif dalam meningkatkan produktivitas pekerja. Selanjutnya, untuk menjawab rumusan masalah kedua yaitu identifikasi faktor, dilakukan studi literatur dan pengamatan di lapangan. Hasil daripada studi literatur dan pengamatan di lapangan didapat faktor-faktor. Faktor ini kemudian digunakan dalam analisis neural network untuk memprediksi produktivitas tenaga kerja. Kemudian untuk rumusan masalah ketiga yaitu perbandingan produktivitas sistem pengupahan harian dan borongan dianalisa menggunakan SPSS. Dari hasil SPSS menunjukkan bahwa sistem upah borongan lebih efektif dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja dibandingkan dengan upah harian. Hal ini dilihat daripada model regresi yang dihasilkan. Untuk koefisien upah harian sebesar 0,046, sedangkan koefisien daripada upah borongan lebih besar daripada koefisien daripada upah harian. Untuk koefisien upah borongan sebesar 0,680. Rumusan masalah yang keempat adalah analisis menggunakan neural network. Dalam analisis neural network, yang pertama adalah kita harus membangun model daripada NN tersebut. Model tersebut terdiri daripada lapisan input yang terdiri daripada 10 variabel, kemudian terdapat lapisan tersembunyi atau hidden layer. Dalam penelitian ini kita menggunakan 10 node untuk memproses hubungan antar variabel dan lapisan output yang memberikan prediksi produktivitas tenaga kerja. Hasil daripada neural network adalah sebagai berikut. Interpretasi daripada penelitian menggunakan neural network ini adalah disimpulkan bahwa upah borongan lebih baik daripada upah harian. Di sini untuk R-square-nya mendekati 1, hal ini menyimpulkan bahwa model neural network bekerja dengan akurat. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengupahan borongan lebih efektif dalam meningkatkan produktivitas pekerja dibandingkan dengan sistem harian. Mata kuliah yang terkait dalam penelitian ini adalah manajemen konstruksi. Adapun kesimpulan adalah menjawab rumusan masalah. Untuk rumusan masalah yang pertama, produktivitas tenaga kerja dengan menggunakan sampling didapat rata-rata lur upah harian sebesar 53,73%, rata-rata lur upah borongan sebesar 62,17%, menunjukkan sistem upah borongan lebih efektif. Kemudian untuk faktor yang mempengaruhi produktivitas terdapat 10 faktor yaitu motivasi, kecepatan kerja, kualitas kerja, fleksibilitas kerja, pengawasan dan kontrol, kesejahteraan pekerja, efisiensi dan waktu penyelesaian, kemampuan dan keahlian pekerja, adaptabilitas terhadap perubahan dan kompleksitas pekerja. Kemudian pengaruh sistem pengupahan terhadap produktivitas yang diukur atau dianalisa menggunakan SPSS menyimpulkan bahwa sistem upah borongan lebih efektif. Dan yang keempat adalah tingkat produktivitas dengan pendekatan neural network menghasilkan mean absolute error sebesar 1,07 untuk upah harian dan 1,24% untuk upah borongan. Sedang root mean square error-nya 1,08 untuk upah harian dan 1,24 untuk upah borongan. Sedangkan R-square-nya didapat nilai 81,5% untuk upah harian dan 81,7% untuk upah borongan. Demikian video hasil penelitian